kita bakal bacain tweet-tweetan dari warga Twitter nih ya kan. Terus ada namanya yang nge-tweet dulu ngecek balesan wall sama testimoni Friendster kudu ke warnet dulu, loginnya gambar lumba-lumba kembar. Iya betul. Ini nama Twitternya siapa? Nama Twitternya siapa? Raden Raub. Iya, Raden Raub. Iya. Iya, terus siapa lagi tuh? Gambar lumba-lumba kembar. Dulu kan emang begitu ya, billing namanya. Billing. Terus login dah tuh. Bisa nggak sih lu ngakal-ngakalin? Gue dulu sempet begitu loh. Bisa nggak sih gua akalin? Gue pengen masih main komputer, masih main warnet. Paling bisa nanggung ya. Bang nanggung bang. Bang nanggung. Iya nih belum dilogin. Belum dilokot. Belum dilokot. Lokot dulu bang, lokot dulu. Padahal bang enggak. Ada yang nanggung, ada yang perlu di-chat lagi ya. Terus yang kedua, nggak usah relationship goal. Relationship goalan kita jalanin. Coba lu baca dah. Nggak usah relationship goal, relasi golan kita di dan apa? Maafin teman-teman saya ya. Enggak, yang nge-tweet kayaknya ala ini. Enggak, tulisannya gua nggak ngerti. Nggak usah relationship goal, relationship golan. Oh, nggak usah relationship golan. Oh, gini maksudnya. Kita nggak usah relationship golan. Nah, kita dijajanin somai aja udah seneng dari Utaminis. Udah jajan somai. Iya, beli goceng ya kan, makan berdua. Itu udah. Tapi lu pacaran itu sempet traktir gak sih? Ada nggak sih? Kayak naktir ada gak sih lu? Gua pacaran di halte aja 2 jam nggak ngapa-ngapain pernah. Lu pernah naktir dong zaman itu? Enggak pernah naktir? Tapi pacaran di sekolah dong, kayak gitu dong. Itu gue pernah tuh pacaran 2 jam di halte. Minum pun? Paling minum doang, beli minum kan di belah ada warung. Maksudnya beli minum satu doang, satu udah. Udah tuh, granita. Satu. Itu dari jam 5 sampai jam 7. Itu kan itu ada yang ngomongin. Itu nggak ngapa-ngapain tuh, disitu aja duduk nggak kemana-mana gua. Sambil apa sih megang titik nggak? Kagak lah. Itu cuma ngobrol ya kan. Itu pernah tuh gua begitu 2 jam. Cuman gua bingung itu waktu itu apaan yang gua obrolin ya? Apa Anda? Bingung gua. Tapi pernah. Tapi udah lulus sekolah. Udah. Oh, ini waktu yang PKL itu. Oh. Yang orang Depok. Ya kan balik ke Depok. Ya kan sambil nungguin bus tuh gua itu tuh. 2 jam. 2 jam dari jam 5 gua kan pulang kerja jam 5 tuh pulang PKL gitu. Jam 5 gua pulang bareng. Dia pulang jam 7. Jadi akhirnya dia pulang jam 7 ke dari yang ini apa sih? Ini lu pasti pernah nulis nama pacar di buku di meja kelas yang topik love city. Iya. Pakai tim X. Iya, pakai tim X. Udah ada tim X belum sih dulu? Udah ada tim X. Udah lah. Udah lah. Tim X panjang. Iya. Nulisin topik. Rian, lope banget sama Neng Siti. Iya. Itu gambar lopenya yang ada tanda panahnya. Tembus ya kan seolah-olah tembus. Itu mending ada gambar panahnya. Kadang ada mencong-mencong yang baru. Kayak simetris. Jangan. Aduh, panahnya tembus ya kan. Itu di meja berarti nama-nama kita semua ya. Iya, Kiloy. Di meja sih masih ada ya? Nama apa sih? Pas SMP mejanya fiber. Iya, bukan kayu, fiber. Fiber kayak gimana? Fiber yang bukan kayu. Besi. Iya, fiber bukan kayu. Iya. Yang besi, fiber gitu yang inilah. Yang gitu dah. Gue belum pernah soalnya ngerasain. Gue kayu semua sih. Kayu semua. Sampai SMP gue masih kayu. Berarti elit juga sekolahan lo. Oh iya, mohon maaf ya. Terus suka pacaran diem-diem takut ketahuan gitu kan sama orang tua karena masih kecil katanya. Giliran udah gede udah dibolehin pacaran malah jomblo mulu. Iya. Benar. Karena tuh misalkan karena emang kalau udah gede tuh maksudnya circle juga semakin mengecil ya kan. Kalau di sekolah kan kita banyak teman-teman, banyak ini maksudnya. Terus rasa malu pun juga kalau di sekolah masih tinggi. Iya. Takut nggak dibolehin pertama terus diomelin. Yang orang-orang pasti begini. Iya. Lu kecil-kecil udah pacaran gitu.
Emang apa sih? Nggak boleh. Emang apa sih, Bang? Iya. Coba tenangin. Kamar mandinya si dulu. Dari Sleman. Dahulu kalau Chat lancar bener, ketawa-ketawa, asik, seru. Kalau ketemu di sekolahan kayak nggak kenal. Iya nggak sih? Iya. Cuek ya. Dia punya malu perasaan dalam. Karena malu. Iya, malu. Tapi gua ngerasain itu sih pas udah zaman di SMK sih ya. SMK. Maksudnya udah SMS-an tuh. SMS-an kayaknya seru banget telepon. Iya. Pas udah di sekolah kayaknya Malu. cuek aja. Ngapa sih ya? Apa yang kita takutin sih sebenarnya? Nggak tahu dah. Kan takut dicie-ciein kali ya. Iya kali ya. Di situ kita mental kita kayaknya Kayaknya dicicin tuh termasuk bullying. iya, kayaknya termasuk bully ya. Ngejatuhin mental ya. Iya. Kalau sekarang bullying untuk perempuan itu yang kayak diginin. Catcall. Ya, itu udah Itu masuk termasuk bullying. itu ya? Iya. Gitu. Tuh, ceweknya Iya, tergantung cewek. ceweknya. Tergantung ceweknya sih. Kadang-kadang Itu kan masuk bullying. cewek juga ada yang suka, maksudnya digoda-godain, maksudnya biar bukannya kita juga maksudnya niat bajingan menggoda-godain bagaimana, kadang-kadang kan Tapi itu dalam Ya, gimana kategori sih? bully. iya itu Merendahkan kalau orang. sekarang ya maksudnya sekarang kan pikiran orang mah udah Tapi sekarang jadi Bebas-bebas kayak aja. terlalu banyak aturan ya. Iya, lebih. Maksudnya kalau kayak body shaming gitu kan udah termasuk bullying, nggak boleh tuh, udah ada undang-undang ya kan. Terus kalau zaman dulu kan kita ya itu cuma bercanda-bercandaan ini aja ya. kalau sekarang aja kalau guru tuh nganu-nganuin murid, wah muridnya laporan. Iya. Nah, Ya, ini ya, iya kan? Iya, benar. Kalau dulu malah kita dipukul pak penggaris, tahu nggak? Ini dia ditarik nih. Iya. Ini atas jambang. Tapi di gini, kalau lu zaman dulu ini lu tarik nih, lu ngadu ke rumah, Iya. makin ditarik. Emang lu nyajak. Iya. Makanya di sekolah jadi bandel. Iya, makin ditarik. Iya, bener. Ini di sekolah ditarik ditambah di sebelah kiri, sebelah kanan ya kan. Ngadu orang tua. Ngadu ke orang tua, ditambahin di sebelah kiri. Sampai lagi. Emang lu aja bandel. Iya. Kalau Kalau sekarang malah habis. habis gurunya. Kayaknya terlalu manja ya anak-anak Kayaknya sekarang. terlalu manja ya. Makanya kayaknya gimana ya? Jadi Iya, anak nggak boleh disentuh sekali tuh. Iya. Padahal itu ya guru nggak akan melakukan hal yang begitu kalau emang muridnya nggak. Iya. Ada. Oh, udah kayak dulu gua ngerokok di WC ketahuan. Gua disuruh jalan bebek 15 putaran di lapangan basket. Pulang-pulang diurut gua. Kaki masih sakit. Ngerokok gua di WC gua. Iya makanya kitanya bandel pak. Kalau sekarang makanya murid malah Tapi itu salah satu kerjaan yang sebenarnya nggak perlu kita lakuin. Abis ya. makan gorengan mulut gua asmat. Tapi salah satu kerjaan yang kalau kayaknya nggak perlu dilakuin di sekolah, tapi kayaknya kalau kita ngelakuin itu udah keren pak. keren banget. Wih. Kalau gua nggak merasa keren ya maksudnya iseng nih gua. kayak gimana ya? Aduh, makan gorengan apa sih? Tapi menurut gue Rokok ya, enak nih. Tapi kalau lu lihat sekarang anak-anak kecil udah pada ngerokok, kayaknya lagunya tenggil-tenggil banget ya. Iya. Padahal dulu kita begitu. Tapi gua maksudnya gua ngerokok bukan mood gua enggak ya maksudnya lebih ke enggak gaya-gaya, maksudnya lebih ke ya pengen aja gitu. Maksudnya unsur gaya-gayaan itu kecil gitu. Gua disuruh ngerokok, tapi kretek nggak pakai tangan loh. 3 batang di mulut. Parah. baca lagi nyong. Bacain lagi ya. Utak-utik handphone bareng pacar, bikin ringtone poliponik. Ada yang mau bisa ada bikin ringtone Ada. sendiri, bikin ringtone sendiri. Duh, handphone apa? Gue pernah itu. Nokia sih dulu. Iya, udah Nokia maksudnya. Bikin ringtone poliponik. Itu zaman-zamannya. Asia juga bisa sih. Iya pernah, gue juga pernah itu. Terus ini Pak, apa? Tuker-tukeran password Facebook. Iya kan? Iya. Tuker-tukeran password Facebook. Iya. Kalau sekarang sih IG lah. Iya. Coba sini IG-nya aku cek ya. Takut ada ini ya, Iya. gembok Iya. ya. Tukeran sandi Facebook. Itu ya kan? Mm-mm. Tuker-tukeran di Facebook. Jenis yang inbox kayak ribet nih yang begini nih. Gua paling gak betah nih yang begini. Protektif banget ya? Protektif banget. Oh, iya, di- Ribet pak. Kan kita kan sebagai laki-laki pasti bercandaan kita kan konyol pak. Bener nggak? Dan Iya. yang itu sebenarnya yang nggak perempuan harusnya marah. Maksudnya tuh Itu kan bercandaan sesama laki misalnya Iya. kayak ya laki ngomong jorok segala macem Iya, lah gitu. asal gimana. Iya, itu kan obrolan sama lelaki gitu Iya. kan. Yang tidak sepatutnya dia marah gitu. Iya, maksudnya ya kalau Itu jadi waktu itu jadi kita agak ribet gitu kalau mau ngomong Iya. obrolan teman agak terpenjara gitu.
Tuh, nih ada lagi juga nih, nyimpen SMS dari awal pacaran bisa sampai beratus SMS gak dihapus. Iya nggak sih? Terus kadang kalau malam tuh kalau mau tidur kita bacain Baca. lagi. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya, iya. Itu dulu gua kayak gitu. Terus suka tawa-tawa sendiri. Iya. Iya. Terus sambil megangin titit kan lo. Ulir-ulir dikit. Diulir-ulir ujungnya diulir-ulir. Masih SMS-an, sekali SMS nih dia kata yang namanya Delova. Sekali SMS Rp350 harus ngirim 10 SMS baru dapat data tidur mubazir, jadi bukan ngirit malah pulsa cepet tambah. So kalau Asia sih dulu Rp1 ya. Rp1. Iya. Berapa kali SMS dapat 350 SMS gratis. Malah pakai puas 1, puas 2, puas 3. Iya. Iya. Paket kalau udah ke GSM kan setelah ini kan pakai GSM tuh paket apa namanya? Paket kelelawar dulu Iya. ada tuh M3 yang gitu-gitu ya. Paket begadang. Terus juga nih kalau misalkan di update Facebook, udah kita rilis aja di Facebook. Berpacaran. Berpacaran, jomblo, lajang. Ntar kalau misalnya kita rilis ada apa sih? Ada teman kita yang komen, anjay. PJ lah, PJ, pajak jadian. Gua kita penjualan. Woi, PJ lah, PJ. Ntar di sekolah ditagih dah, woi PJ lah, PJ. Bangke banget ada pacaran, ada pajaknya lu. Akhirnya pacaran siapa kita neraktir orang. Iya, nah itu dah. Keren dari putus udah dah. Nih selanjutnya nih. Apaan nih? Nih yang ini. Terus kalau marahan dikit, oh ya statusnya is complicated. Ya, Lu pasti dulu bekerja di PT Cinta Sejati. Ya. Itu Pak untuk sekarang yang nggak pernah kena PHK dan nggak pernah itu cuma PT Cinta Sejati itu nggak kena PHK Pak. PT Mencari Cinta Sejati. Hebat bangsa. PT balap liar. Buat lo yang ngerasain punya biodata lu tulis bekerja di PT Cinta Sejati lo orang yang alay zaman dulu. Untuk sekarang yang zaman Covid itu PT nggak pernah kena PHK Iya, nggak akan pernah Enggak kena pengurangan karyawan, enggak kena pemotongan gaji. dan selalu bahagia. Cinta sejati. Bekerja di PT Mencari Cinta. Itu inspirasi dari siapa sih? Gua kadang-kadang nggak. Iya kan ada dulu PT balap liar ada. Yang kayak Pokoknya gitu. itu nggak sebenarnya itu melambangkan tipe si laki-laki itu ya. Tapi Iya. nama Facebook lu pernah jadi topik Cayang Citi. Pernah, gue bukan cayang namanya. Waktu itu ceritanya topik Cesi Sekubidu-bidu. Masih inget gue masih inget. Cayang anjing. Cayang. Ada lagi nyong. Apa? Bete nih yang ini nih. Kalau zaman dulu Bete tukeran masih. nomor HP biar dibilangnya saling percaya. Sekarang juga ya maksudnya iya sih dulu tuker Tuh, nomor HP. tapi bete orang tuker-tukeran handphone tuh bete giliran kita mau nyari yang butuh gitu, Ya. bingung kita nih orang handphonenya apa siapa. Gitu dulu. Iya sih. Tapi lu pernah ya pasti gitu ya? Tapi gua enggak gua. Ntar, ini si Anu apa sih nelfonin gua? Iya. Siapa suruh keras? Iya kan? Iya. Tapi lu termasuk hal bucin pertama yang lu lakuin tuh ketukeran satu tuh. Iya tahu Itu termasuk bucin ya? Bucin parah lu. Iya, asli Itu bucin bucin banget. parah lu. Lah, itu kan untuk saling percaya dong. Iya. Kalau emang lu nggak selingkuh, lu berani dong tukeran handphone, Iya. tukeran Nah, kartu. itu salah satu tantangannya kalau lu nggak berani berarti lu ada sesuatu yang ada penting. sesuatu di handphone Iya. lu. Itu. Cuman itu bikin ribet. Tapi Pak. sebenarnya gini, kalau kita menyangkal sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi pikiran dia udah negatif aja. Negatif. Akhirnya mau nggak mau kita ngelakuin itu Iya, untuk buat iya. dia percaya, kan begitu. Terus supaya bisa dapat ngempur juga kan? Itu masalahnya orang tua Pak kalau mau WA, Iya. orang tua kalau mau WA, kalau mau SMS, ngaruhnya ke perempuan, baru dia reward forward ke kita. Iya. Itu nih malu ya WA, kan ribet. Iya. Udah gitu kita kalau mau bikin kan bahan ada, kan ribet.
Bahan jahitan. bahan jahitan. Ada kali kuncian. Kan ribet Pak, itu menurut gua hal ngeselin. Akhirnya jadi tanda tanya tuh buat yang cewek. Iya. Kuncian apaan sih? Kunci rumah ketinggalan. Makanya lu kalau itu jangan nuker-nukerin kartu ribet. Iya. Iya. Bahan ada kali. Nah itu Pak, keburukan kita sering ketahuan di saat-saat seperti itu Pak. Terus itu malah ada jadi mengurang Bu. tiba-tiba temennya kan langsung fotoin Intisari. Woi sinilah, dia kan sambil fotoin Intisari. Dulu belum ada foto. Oh iya, kalau gue sekarang sih. Sekarang masih lu tukeran. Dia udah masuk WA kali, udah masuk iya, WA. udah masuk WA. Itu kan di 2014, 2015 sudah WA gua. Ngeselin itu termasuk. Ngeselin. Gua pernah sih ngerasain. Tapi asli ngeselin itu ya. Gua pernah ngeselin. Itu enggak, itu zaman sekarang tuh bucin berpak kalau masih ada. Iya. Kalau masih ada hal yang kayak gini, itu bucinnya parah banget. Mendingan putusin dah. Putusin dah. Asli. Tapi penting gak sih kalau menurut lu di zaman sekarang bucin? Kalau mungkin kalau zaman dulu kita kayaknya terlalu di brainwash ya, biar itu perempuan nggak kemana-mana gitu, emang idaman hati juga. Ya supaya dapat ngemprut. Enggak sih kalau. Nah, tapi kalau sekarang gimana tuh? Maksudnya dalam kata posesif gitu. Iya, posesif banget. Tapi posesif dalam artian banyak nih ya kan. Kalau posesif yang masih batas normal, gue pikir ya wajar. Karena dia pasti kan dia posesif karena nggak pengen kehilangan gitu kan. Tapi kalau posesif yang bener-bener kita mau nongkrong aja terus berteman kudu dipilih-pilih segala macam, itu gue pikir lah itu namanya melanggar hak-hak yang kita punya kan. Hak kita udah berteman ke siapa aja, tapi dibatasi. Tapi menurut lu penting gak sih lu punya kalau gua sih namanya udah menikah ya. Ibaratnya kayaknya udah gak ada privacy yang harus gua tutup-tutupin. Iya. Tapi kalau misalnya dalam hal masih pacaran, penting gak sih, perlu gak sih tuh privacy kayak gitu? Maksudnya hal-hal apapun gitu ya, yang menurut lu pribadi nih, cewek lu nggak perlu tahu. Oh ada pasti ada hal-hal yang memang itu udah jadi masa lalu gua dan gua pun udah mau melupakan itu. Jadi jangan dibahas. Takutnya begini, kalau gua nih orangnya lebih baik gua nggak tahu masa lalu dia daripada ketika gua tahu masa lalu gua akan menunggu terus. Nah itu dia. Lebih baik gua nggak tahu. Iya. Makanya gua selalu bilang cewek gua, lu nggak perlu tahu masa lalu gua ketika nanti kita berdebat atau gimana, lu nggak ngebawa lagi masa lalu. Kalau gua tipe orang yang ngobrol, gua ajak aja terus gua jadi tahu sendiri. Iya, maksudnya begini. Ya, tanpa diceritain. Kita pernah melakukan ya kenakalan. Ya adalah maksudnya aib-aib kita yang pernah melakukan tapi kita tidak detilin gitu. Iya. Melakukan ini. Iya. Soalnya kalau mungkin gini ya, secara nggak langsung kita tanpa cerita mungkin dia udah tahu. Iya, mungkin bisa. Iya, kotor. Enggak sih, gua tipe yang ya gua ajak aja ntar juga dia tahu maksudnya gua gimana. Ya seiring berjalannya waktu. Iya, ada sih maksudnya trik laki-laki sih masih begini, ada yang orang terbuka banget gitu. Dia yang bilangin apa yang dilakuin untuk menghindari ketika ada orang lain ngomong, dulu si Ganyo orang kayak gini dong. Jadi si pendengar yang itu nggak kaget. Karena gua udah pernah dengar. Tahu dari udah pernah dengar langsung. Itu sih bedanya kalau mungkin kalau Ganyo gitu ya. Enggak, itu mah kan dengar dari orang. Kalau gua mah kan misalkan gua ajak ketong nongkrong maksudnya gitu, ntar dia juga tahu gua sendiri gua kayak gimana gua. Iya. Soalnya kalau ada obrolan itu pasti ada perdebatan. Ya. Dan dia enggak pasti paham 100%, maksudnya biar ya lu ntar juga tahu gua kayak gimana. Iya, maksudnya kalau lu mengajak itu dulu ke dunia lu dulu nih. Iya. Dunia gua sebenarnya begini nih. Iya. Gini. Akhirnya sih seiring berjalannya waktu tahu sendiri. Perempuan. Jadi untuk memahami perempuan aja sebenarnya, untuk menghilangkan persepsi buruk gitu. Kayak misalnya sifat buruk lu tahu dari orang lain terus cewek lu dengar, kan itu kan kalau cewek lu nggak tahu kan masih bertanya-tanya, emang lu pernah ngelakuin ini ya? Gitu kan. Tapi dulu nih gua pernah nih apa sih, gua kan pacarannya dulu kan inilah ada nih gua sempet foto gitu ya sama cewek gitu ya. Di-upload dah tuh sama tuh cewek di IG. Iya. Oh, berarti IG sekarang nih? Iya, 2010-an lah. Iya, bro. Tawan. Kayak dia. Tawan itu. Iya, Pak.
Tahu nggak bersih mainnya pen. Bukan nggak bersih, maksudnya tuh gue emang nongkrong doang, maksudnya emang nongkrong doang lah sama temen-temen. Ceweknya genit apa lu yang genit? Enggak, gua apa ya ceweknya genit? Gua minum sih. Terus grepe-grepe. Enggak. Ngopek doang, ngopek. Enggak. Ayo, apa siapa lagi? Mobil. Ya foto lah begitu lah, foto maksudnya foto gitu. Di-upload lah di IG gitu. Akhirnya taunya tanpa lu bilang, akhirnya dia tahu sendiri Itu gitu pun ya. foto udah maksudnya udah lama. Foto lama ya. Udah lama maksudnya udah belakang ini loh, kok tahu gitu? Insting perempuan Pak lebih Gua diblokir. Insting perempuan lebih tajam daripada ular. Iya Pak, lu pernah nggak sih kumpul-kumpulin tapi ketawa? Iya nggak sih Pak? Tajam ya? Iya. Kayaknya kayak bisa mendesis Ini gitu. zaman- ini- Bisa mencium Nah, bau, bisa gitu. mencium bau keganjilan gitu. Karena ada dia ngeliat Dari gelagat kita. Iya, Mungkin ya. ada sesuatu yang beda. Makanya ya jangan perlu ada yang tutupi lah. Ada aja. Iya. Gue kayak gini kok. Nah, gini, tapi gini, kalau gini. gua dulu waktu masih zaman pacaran emang maksudnya ada lah beberapa yang masih gua tutup-tutupin Iya. gitu kan. Cuma kan udah sekarang di fasenya gua yang udah menikah, ya kan secara nggak langsung juga. Gua pun kalau kemana-mana gitu pasti gua bilang kan. Iya. Maksudnya gini, gua bilang pun bukan karena gua takut, bukannya apa ya, kalau lu tahu bini gua kayak gimana, maksudnya ngebebasin aja. Lebih menghargai. Iya, gua lebih menghargai, maksud gua biar dia nggak nyari aja gitu, Iya. biar dia nggak nyari, jadi Nggak khawatir. biar nggak khawatir. Gua bilang sini udah, kalau nggak ada di rumah berarti butuh Sini, pulang iya. gitu, berarti lu lebih basi sini. Gua kayak gitu aja sih. Iya. Gitu. Iya emang bukan tipe orang yang kemana-mana harus lapor, enggak. Dan gua nyampe di mana nih, misalnya gua pergi kemana-mana terus nyampe tujuan harus lapor udah sampai apa belum, enggak. Gua mau bukan tipe. Dan Sebenarnya gua juga ngertiin itu. kita izin sama pasangan itu salah satu menghargai Benar. si perempuan itu. Tanpa diminta ya, tanpa Iya, diminta. tanpa diminta. Tandanya si perempuan pun akan sadar, oh ternyata gue dihargai, Betul, diadain itu. gitu. Bener sih, Buat kayak gitu sih. Ternyata dia nganggap gue ada gitu. Iya. Kalau gua sih kayak gitu sih. Ya kan sebenarnya sifatnya cowok kadang-kadang cuek loh. Emang Nah. sifat cowok itu cuek kadang-kadang. Cuman dengan waktu yang sempit dia bisa ngabarin segala macam, itu kan tanda-tanda oh dia menghargai dan menganggap gua ada gitu kan. Tapi ada orang-orang yang di luaran sana ya gitu, yang orangnya di luaran secaranya kita tampilannya gahar gitu, seram gini-gini, terlihat galak, tapi di rumah lebih ada Pinci kaki orang tuanya. Pinky boy kalau di rumah. ya, gitu. Coba kan ya mungkin itu karena menghargai ininya dan dia pun di luar nggak pengen. Kalau gua tuh di rumah dengan orang yang berbeda gitu. Kalau gua sih di rumah ya di rumah gua ya kayak gini gitu. Kalau gua mau keluar pun gua bilang ya gua nongkrong aja, maksudnya gua masih dibebasin. Iya. Masih bebas lah, gua mau ngapa-ngapain aja. Gue termasuk salah satu orang yang menurut gue beruntung. Kalau gue sih gitu, gue ngerasanya sih gitu ya. Kayak masih dibebasin tanpa harus kemana-mana harus lapor gitu, karena bukan dituntut harus lapor, karena memang dari guanya sendiri kalau kemana-mana bilang emang udah jadi kebiasaan. Itu sih yang harusnya kita lakuin gitu ya. Seperti ada beberapa teman-teman kita yang Iya. begitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita udah terbiasa lapor, misalnya kita nggak usah ini lah, kita bilang aja mau kemana-mana, itu jadi bukan beban. Jadi udah kewajiban kita gitu. Jadi nggak ngerasa berat sih kalau menurut gua sih gitu. Tapi lu pernah, ini ada lagi nih yang lucu nih. Coba Pak, yang ini Pak, bacain Pak. Pas matiin telepon. Oh, yang mati-mati telepon. Nggak lucu nih mah. Begini Pak, jadi pas lu pernah nggak sih ngerasain matiin telepon kamu dulu? Oh, kalau gua mah gua nggak matiin. Kamu dulu. Ayo, kamu dulu. Kamu aja dulu. Kamu aja kali dulu. Yaudah hitung aja sampai 3 kita matiin bareng. Gua pernah tuh. Lu pernah? Aduh. Kalau gua mah gua nggak matiin, emang tapi tiduran aja. Bangun tidur tuh masih hidup. Asli, masih hidup sampai parah. Tiktokan ya? Yang pos 3 pokoknya tuh. Iya, gratis telepon. Iya. Kamu dulu matiin. Jadi ya ngapain ya coba? Jadi tidur lu tuh ada suaranya ngorok sampai kedengeran sampai rumah cewek lu gitu ya. Nggak tahu gua. Tidur. Iya kan? Gigo-gigonya lu pernah kedengeran loh? Aduh. Kalau gigo nama cewek lain pernah? Ya nggak tahu. Ganjong gigo cewek lain. Iya. Terus aja. Apa bangun-bangun dicemburutin ceweknya. Semalam nunggu gigo
siapa tuh Nadia? Hah? Nadia? Lah kagak tahu lu semalam minggu nyebut nama Nadia. Ya kata gitu. Nah, dia Padahal nama gue Markona, tapi panggilnya Nadia. Tapi gue termasuk kalau tidur ngigo gue. Iya. Maksudnya nggak sering sih. Bukan Wah, hati-hati lu. bukan orang yang sering kalau tidur ngigo, kecuali ada waktu-waktu tertentu lelah gitu ngigo. Gue pernah waktu belum nikah sih ya. Belum nikah, jadi gue malamnya begadang, pulang udah pagi, tidur di bangku nih, di ruang tamu tidur di bangku. Emak gue lagi nyapu nih, nyapuin kolong bangku. Tahu-tahu gue bangun gini, selamat ulang tahun gue. Emak gue kaget lagi nyapu diucapin selamat ulang tahun. Surprise banget anak gua nih ya kan. Anak gua surprise banget. Anak gua dong. Itu doain dong jadi lancar. itu kalau dari sisi psikologi itu lu capean. Iya. Kalau dari segi agama lu ada jinnya. Itu kalau dari segi agama. Lu rupiah lu. Emak gue lagi nyapu kolong bangku ya kan. Diucapin ulang tahun kaget. Astagfirullah. Gue bangun. Kata nyokap lu gimana? Lah, lu ngapa? Kagak gua gitu. Gua terus gitu. Cuman nih gua gak bisa tidur lagi dalam hati gua. Mikirin deh. Mikir, kok gua ngucapin ulang tahun ya gitu. Refleks aja ya. Refleks. Salah satu gangguan jin. Lalu gua marah kadang. Itu salah satu yang gue inget ya. Sebenarnya masih banyak ada lagi gitu. Itu salah satu yang gue inget itu. Gua ngucapin ulang tahun. Tapi lu pas ngigo itu gua enggak sadar. Gua dibangunin sama mama gua. Apaan lu bangun marah-marah? Lah, perasaan kagak yang bangun. Tapi itu maksud gua itu yang sadar ya. Ada beberapa yang gua nggak sadar, cuman dari omongan orang tua apa dari omongan bini gua doang gitu. Kamu semalam ngigo gini. Kagak tahu gua gini gitu. Itu yang maksudnya kita tidur lelap banget gitu. Kalau ngigo kan dengan sendirinya ya. Iya. Kalau ini mah gua ngobrol sampai marah-marah dibangunin, Iya. sampai ngobrol lah. Guanya kagak berasa ngomong. Apakah itu salah satu gangguan jin? Boleh kita tanya. Jangan ngomong ya. Ini ngomong. Salah satu gangguan jin ya itu. Ada lagi? Ada benci. Tapi radio pernah nggak lu? Maksudnya dengerin radio yang lu kirim SMS gitu. Lu maksudnya pernah di pas itu nggak? Cek TV Banten. Iya. Ini apa? Ini yang beritanya di bawah. Iya, CTV Banten. Iya. Dulu kan awal-awal acara musik sebelum dahsyat info CTV Banten, Bro. Iya. Iya kan? Itu yang kita ngirim SMS, ntar SMS kita ada tuh di roll bar yang bawah tuh ya kan jalan. Iya. Itu kita tungguin aja. Itu salah satu kebanggaan kita, SMS kita masuk di TV. Apa gitu ya? Iya. 2000. Iya, ada nomornya 0856 sekian ya kan. Salam ini dari ini ya kan Rian. Itu salah satu kebanggaan tuh. Asli tuh bangga banget gitu. Gue pernah dan gue juga pernah dapat nomor telepon cewek dari situ. Iya. Ketemu sama cewek dulu kan belum ada fotonya, belum ada sosmed, langsung cuma SMS-an doang. Ya, kita bacain yang ada di Instagram. Ya, Calling yang ada di Instagram nih. Dari Apoy, anak 9 main surat-suratan sama doi. Pagi datang ke sekolah langsung taruh di kolong meja doi. Udah dong surat-suratan, udah dibahas. Terus ada Fajri Alampusya, surat menyurat pakai kertas file yang warnanya pink dan amplopnya yang berbunga-bunga. Iya, produk-robot. Iya. Eropi. Kalau pakai amplop gue nggak pernah pakai amplop. Nggak pernah pakai amplop. Paling amplop yang ada tuh yang merah putih pinggir-pinggirannya. Amplop Honda. Amplop jadul. Yang belanja pakai nasi. Iya, namanya mereknya apa? Air apa ya? Air lokal lah. Air lokal. Amplop jadul. Terus dari Bayu Araji SMS-an beli paket M3 yang 200 SMS, teleponan 3 detik gratis pas ketemuan dim-diman. Iya. Tragis lo. Tadi udah dibahas tuh. Kiki Ramadhani pulang sekolah nongkrong di warung Jaul, malam minggu jalan kaki ke DDN biar ketemu doi ya. Jalan kaki pak ke DDN. Dulu jalan kaki pak. Pacar itu jalan kaki kan dulu. Gua naik sepeda. Terus dari Ulfa Fauzia Latif lewat depan kelas doi sambil senyum-senyum cantik.
Ya. Biasanya ke kamar mandi. Sepi. Ya, Beser kali beser. kamar mandi Pura-pura lewatin kencing. apa sih depan kelasnya. Iya enggak. Cengar-cengirnya tuh, mesem-mesem, ya kan? Pasang gaya keren. Soalnya yang di kelasnya dia juga ya teman-teman gue semua gue kenal semua. Ya lu. Iya. Terus dari Denny Saputra 3 jam di telepon umum dan di telepon umum kali Bang. Sampai 3 jam. 3 jam di telepon umum. Jagain itu aja. Dandanin. Ini jangan-jangan nih dia yang telepon umumnya gue colekin tai ayam. Di telepon umum 3 jam ngapain Pak? Itu bersihin tai ayam. Kan diri juga itu. Iya, capek Pak. Capek. Sampai tidur-tiduran kali. Tapi lu pernah ngeliat gak ada orang sampai bawa bangku di telepon umum? Enggak, belum pernah Pak. Gue pernah lihat karena kan Iya. telepon umum depan Iya. rumah gua. Itu bawa bangku yang plastik, ya kan? Itu bawa dari rumah sampai niat nih. Karena itu udah malam mungkin udah gak ada. Itu niat itu dia mah gini sampai teleponan lama. Terus Ada dari yang Ardiansa SMS panjang kayak bikin cerpen. Yang tekan 45. Panjang Pak, yang sampai bisa kirim kalau anu kan terbatas jadi bisa ngirim 2 kali atau 3 kali. Iya. Iya. 160 karakter. Iya. Kalau Twitter 140. Dari Capung Jarum ngemprut pojok dan Dibacain itu mah jangan dibacain. Capung Jarum siapa? Jangan enggak tahu. Marah. Oh marah sih lu? Maksudnya kan itu mah obrolan lelaki Pak. Enggak. Capung Jarum siapa? Obrolan Tahu, itu terlalu kasar itu. Tapi capung jarum bahaya juga itu. Oh, Capung jarum bahaya juga. Iya. Itu udah bahasa gembrut kan. Dewasa juga itu. Itu kan obrolan laki-laki Pak. Laki-laki itu mah. Terus dari Jai Jalani. Masa aja gua ngobrol sama cewek kayak gitu-gitu enggak lah. Ngobrol sama laki aja. Oh, iya dong. Iya dong. Enggak maksud gua Capung Jarum siapa? Gitu. Iya. Enggak lu kenal sama capung jarum. Oh lu apa penolongnya gitu. Itu saya. Itu saya. Dari Jai Jalani pacaran gua teleponan pakai telepon umum dimasukin cepel logam pakai benang sampai sejam. Iya. Cepelokannya cepean wayang bukan yang Wayang mending yang udah dimasukin ditarik lagi. yang buat masukin. buat mending dong ya. Buat mending dong. Kan gobangan buat kerokan. Dulu anak muda zaman dulu gua masih kecil aja dia main dingdong udah sambil minum intisari. Tapi dulu zamannya koin udah bisa dibuat apa? Pernah nggak lu bikin koin logaman buat cincin? Ada yang 91 tapi Kita ketrik. tahun 91. Itu tahun-tahunnya khusus. Tahun 91, 93 katanya. katanya ada sedikit emasnya. Iya. Yang Ada kelapa sawit. Iya, kelapa sawit. ketopin aja itu ya. Itu 1000-an apa 10.000? 1000. Enggak, bukan 1000. cepet kecil. Cepet ya? Pen kelapa sawit. Cepet. Terus dari Akil ngobrol mesra lewat Dindu lewat Wartel. Jadi semua rata-rata yang ada di sini itu menghabiskan masa pacaran itu lewat telepon umum, Iya. Wartel, menghabiskan dia. Sekarang bahkan SMS aja nggak kepake loh. SMS enggak pakai. Iya, sekarang ada SMS. Enggak pakai. Malah sekarang ada SMS butuh dana pinjaman. Iya, udah itu doang. Sama Anda menang sope, nomornya nomor biasa. Iya, luar biasa. Dapatnya 175 juta. Iya, enak banget ya. Iya, luar biasa banget itu. Kalau Itu orang bahaya bang. Kalau gua kumpulin aja udah miliaran gitu. pialan gitu. Luar biasa. Jadi orang menghabiskan masa-masa pacaran waktu itu kebanyakan di di Wartel. telepon umum, Wartel. Maksudnya kalau Tapi sekarang udah masuk zamannya internet, larinya chattingannya di Facebook. Twitter. Yahoo Messenger main loh. Yahoo Messenger buat kerjaan. Gue Yahoo Messenger main. Dulu yang waktu emak gue masih ngurus ini ada ngurus kelapa sawit di Singapura mah. Kayaknya di Singapura nggak ada kebun kelapa sawit. Nah itu pertama orang ngurus kelapa sawit emak gue. Mam, After school, ini. iya. Mom, I have to angry. After school ini. Iya. Mam. PR banyak sekolah. Mam, after school I will go komedi. Tapi emang sekarang zaman semakin canggih. Mom, pindah school. Nanti nih mungkin nanti manusia pindah ke Mars ya Pak. Tapi tingkat kegalauan anak-anak jadinya semakin berubah ya. Dulu kita kegalauannya paling di tingkatan nggak punya koin buat teleponan, nggak punya pulsa. Malah makin tragis Pak. Kalau sekarang nggak punya paket internet galau. Galau Pak.
Iya, akhirnya nebeng wifi. Tethering dong bos, tethering dong brother. Ya, tetheringin. Itu yang punya wifi, yang punya kuota aja diirit-irit. Iya. Itu yang minta buat nonton YouTube. Anjing banget ya. Iya, Minta ya, buat nonton kita YouTube, irit-irit ini ya kan, irit-irit nih masih lama nih ya kan, kuota tinggal dikit. Tetheringin dong nih, gua buat ngechat balas cewek gua doang ya kan. Sambilan enggak lu enggak dimasukin. Enak kan buka YouTube, buka IG, borot abis. Tapi menurut penelitian itu benar berarti emang perubahan tuh teknologi berubah tuh setiap 1 dekade. Iya. Kan ada aja Tapi enggak bukannya kita harus ini ya, bukannya kita harus mengikuti zaman juga, tapi jangan sampai juga kita ketinggalan zaman. Iya. Maksud gua gitu, jangan terlalu kita diporsir buat mengikuti yang ada nih gitu. Jadi jangan maksain gitu. Tapi sebisa mungkin kita jangan sampai gaptek juga gitu, karena udah jangan teknologi. sampai kita dikendalikan teknologi, Nah. tapi kalau bisa kita mengendalikan. Nah, Ini apa sih, lu kebayang gak sih semakin canggih manusia pindah ke Mars, ntar kiamat dajjal turun ke bumi pelangak-pelongo nggak ada manusia. Pada kemana ya? Dah aja. Ini sih gerakin dari atas Pak. Ada apa sih gerangan? Lu kebayang sih manusia pindah ke Mars, pindah ke bulan, pindah ke ini. Dajjal tuh turunnya ke bumi, Bos. dan bahkan orang Amerika aja udah punya bunker di bawah bumi. Iya. Ya kan udah punya bunker. Dajjal turunnya di atas bumi. Di atas bumi. Ya kan. Mereka udah persiapan bahan makanan untuk beberapa tahun. Ya kan. Jadi giliran kiamat dia udah di bawah, udah aman. Lah kan Dajjal bingung. Pada kemana ini? Lu bayangin perasaannya nggak sih? Lu bayangin perasaannya nggak sih? Lah, kan ceritanya kagak gini. Kayaknya dulu kok dijanjiin nggak begini dah. Nggak gini ceritanya, bos sih gimana sih? Kita nggak begini bos. Iya. Kayaknya salah nih, ada yang salah nih. Kata dia cut. Iya, kasihan ya si Dajjal ya. Kasihan. Cerita film. Iya. Fiksi. Fiksi. Zimbabwe. Fiksi ya, fiksi. Fiksi. Fiksi aja. Fiktif. Fiktif aja itu cerita. Wah, terima kasih ya teman sudah mengingatkan aku. Bahaya itu. Serempet. Iya. Komedi. Ngeri sedap. Komedi. Komedi. Iya, komedi. Bahwa kita beriman apa yang diceritakan di kitab itu pasti benar dan akan terjadi ya. Iya. Cuman kan itu mah Komedi. Naik ke media ombak. Oh iya. Lu bayang gak sih orang ke media ombak yang tenaga manusia? Hujan lanjut Kayaknya lebih sejam udah. Ini juga nggak Udah langsung ulas aja. tapi sekarang di atas kantor gua udah ada ini, udah dipakein ini, udah nggak hujan. Di tempatnya ini warung hijau. Jadi udah nggak kehujanan. Iya. Oke. Terlalu. Tarik napas dulu biar enak itu closingnya. Ini closingan nih. Iya. Oke, begitu aja pembahasan kita tentang gaya pacaran anak 90-an. Buat lu yang ngerasain yang lahir di tahun 90-an atau di bawah 90-an, pasti lu pernah ngerasain bagaimana rasanya pacaran di wartel, merasakan perubahan zaman. Iya, merasakan perubahan zaman. Bagaimana lu ngerasain bucinnya lu waktu itu dengan tuker-tukeran nomor handphone yang bikin teman-teman pada kesel. Bagaimana lu untuk yang perempuan, bagaimana lu pernah ngerasain bikin nguapin perasaan di diary segala macem, terus diary lu dibaca sama teman sekelas lu dan semua pada tahu. Ya, terus dicie-ciein ya. Terus lu bagaimana bisa ngerasain pacaran dengan teleponan dari jam 12 malam sampai pagi. Iya, pakai pos 3 ya. Pakai pos 3. Iya, pakai pos 3. Nah, itulah serunya waktu gaya pacaran 90-an buat anak-anak yang di 2000-an di kayaknya atas, di di 2000-an nggak ngerasain ya? pasti nggak ngerasain hal-hal ini. Jadi kita share biar supaya kalian tahu kerennya dulu pacaran gaya anak 90-an, kocaknya dulu, lucunya dulu, serunya dulu pacaran anak 90-an. Dan buat anak-anak yang sekarang harus bisa lebih mematuhi pacaran. Jika kalian pacaran bisa lebih mematuhi norma-norma yang ada.
norma Gitu. norma agama. Iya, jangan Di- terlalu frontal, Yang- jangan berlebihan, yang sewajarnya saja. Iya, gua agak kontra sih. Kayak harus lebih bertanggung jawab aja. Ya, sih. jika Kayak kau lebih memang bertanggung melakukan jawab aja. sesuatu, engkau harus tahu apa konsekuensinya. Tapi edukasinya kalau emang masih di masa-masa sekolah kalau bisa sih jangan terlalu pacaran dulu. Jangan dulu, nge-crack enggak. doors. Ya, Jangan karena- ke oyo. Karena lebih mudah sih di aplikasi tinggal pesan doang nyampe Iya terus bener, tinggal masuk. micet, kalau nggak kegolai. Karena lu ngomong kayak gitu juga nggak bakal bisa dibendung. Iya dong. Iya. Gue nyaranin Iya. agar lebih bertanggung jawab aja. Iya. Ini coba mengedukasi aja kasih saran gitu. Itu sih terserah sih maksudnya lu mau dengerin apa enggak gitu kan. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau kita dulu maksudnya pernah mengalami masa-masa itu, maksudnya jangan sampai dialami sama adik-adik kita di bawah kita gitu. Dan terima kasih sudah menonton. Kita nanti bakal balik lagi di edisi ngidar. Jangan lupa like. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you. Sampai jumpa di ngidar. Oke.